Kalau sedekah Pak bisa kita tukar dengan senyum. Iya kan? Sudah berapa kali Bapak senyum semenjak tadi? Itu Bapak sudah sedekah. Siapa yang mengatakan itu? Nabi. Tabassumuka fi wajhi akhika lakas sadaqah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu, itu sedekah. Jadi kalau kita pelit sedekah dengan uang, galak seberapa banyak. Ini kan? Jangan bermuka masam saja. Banyaklah kita ketawa, senyum, ya kan? Bukan terbahak-bahak senyum itu. Nah, kalau infak apa? Ya kan? Nah, ini kotak infak ini. Bapak masuk dari luar masjid itu masuk ke dalam. Lihat kotak infak ini, Bapak senyum. Tidak bisi dia. Harus dikeluarkan uang isi. Jangan senyum saja ke kotak itu. Itu. Ya. Tidak penuh-penuh dia. Setelah kita bersyukur kepada Allah, kemudian berselawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalasi salawat yang kita baca itu sesuai dengan janjinya, berlipat ganda untuk kita yang mengucapkan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Saya mulai masuk tadi Pak ke Masjid An-Nur ini, yang saya lihat adalah kotak infak itu. Di sana dituliskan arti dari surat Al-Munafiqun. Maka saya terinspirasi ingin menyampaikan kajian pendek menjelang waktu Isya masuk, mencapai kebahagiaan dengan infak dan sedekah. Itu judulnya. Saya ambil dari surat Al-Munafiqun yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah dan dapat kita baca dan banyak kita yang menghafalnya. Mudah-mudahan terrealisasi dalam kehidupan kita, walaupun ayat itu tidak beberapa ayat yang kita baca tadi. Karena apa? Kaum muslimin, betapapun banyak ayat yang kita kuasai tapi tidak kita pahami dan tidak kita amalkan, malah kita durhakai, ya kan? Kata orang Minang, salisih betuka sarung, sahiriang betuka jalan. Ayat yang kita baca dengan lidah, kita pahami dengan hati, tapi tidak merubah sikap kita dari yang buruk kepada yang baik. Kaum muslimin, kalau kita perhatikan ayat itu, memang yang dipanggil oleh Allah bukan sembarangan. Secara umum kita kan Islam ini, tapi yang dipanggil oleh Allah itu orang Islam yang beriman. Pangkal dari ayat tadi di dalam bahasa Arab itu disebut huruf nida, kalimat panggilan. Nah, jadi orang yang tidak beriman tidak masuk dalam koridor panggilan ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Jadi itu fi'il madi. Amanu, orang-orang yang telah beriman. Apa bunyi panggilannya? Janganlah kamu dilalaikan mengingat Allah karena mengurus harta dan anak-anakmu. Jadi kita harus bisa, kaum muslimin, mencari bagaimana seimbang, bahwa dengan mengurus anak dan harta jangan sampai lupa mengingat Allah. Dinampaknya yang menjadikan manusia banyak lupa mengingat Allah itu karena harta dan anak. Orang Minang mengatakan anak itu adalah darah daging kita.
anak kandung sibiran tulang, buah hati limpo bakuruang, tali niek labuhan cinta. Bahasa Indonesianya, anak kita itu adalah bahagian dari tulang kita, bahagian dari darah kita, bahagian dari daging kita. Itu maksudnya. Bapak Ibu yang terhormat, kaum muslimin yang saya muliakan, kalau kita sedikit mengingat Allah karena mengurus harta dan anak, orang tadi kata Allah khasirun. Wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan itu, yang memperbuat itu, jadilah dia orang rugi. Setiap personil kita ini, Pak, kalau ditanya, tidak ada yang mau rugi, Pak. Ada tidak pedagang yang mau rugi? Tidak ada. Kita ingin menang semuanya, ingin beruntung. Orang berjudi pun diharamkan oleh Allah ingin menang, ingin beruntung dengan adu nasib yang tidak benar itu. Ingin juga mereka beruntung. Jadi kalau kita tanya diri kita masing-masing ini, tidak satu pun kita yang ingin rugi. Kita ingin beruntung. Nah, maka kalau kita tidak ingin rugi, apalagi celaka, maka jangan kita hubbud dunia, tercinta, selalu cinta dengan dunia, harta dan anak, lupa mengingat Allah. Kaum muslimin, kalau iblis itu sampai kita akan meninggal, kita akan digoda, Pak. Apa keuntungannya kita banyak mengingat Allah? Kalimat terakhir kata Nabi yang bisa memasukkan seseorang mukmin itu ke dalam surga adalah kalimat la ilaha illallah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Dan ada lagi firman Nabi, lakinu mautakum, sabda Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah kepada orang yang akan mati, kalau engkau berada dekatnya, kalimat la ilaha illallah. Tapi apakah semua kita akan bisa dikelilingi oleh anak-anak kita ketika meninggal? Apakah akan hadir di sana seluruh pemilih kita untuk membisikkan la ilaha illallah? Tidak mungkin, Pak. Ada kita yang meninggal di jalan raya. Jangankan membisikkan la ilaha illallah, orang takut kaum muslimin mendekati kita yang terkapar di jalan itu. Kebanyakan itu orang takut menjadi saksi. Dibiarkan saja mayat kita terlantar, tidak bernyawa lagi di tengah jalan itu. Siapa yang akan bisa membisikkan la ilaha illallah? Atau seorang petani yang berada di kebun, merawat tanam-tanamannya, setelah dia itu istirahat di pondoknya, saat itu malaikat maut datang, karena di situ ajalnya. Tidak satu pun ada orang sekeliling itu. Siapa yang akan mengajarkan kalimat la ilaha illallah? Andaikan seseorang itu seorang nelayan, dia berada di tengah laut dengan perahu nelayannya untuk menangkap ikan, tiba angin punting beliung. Kata orang Minang, ombak basabuang angin baseru, guruh patuh badantam-dantam, kilik turun hujanlah tibo. Itu bahasa Minangnya. Bahasa kitanya itu, terjadi ombak besar, tsunami lah katakan. Maka kapal itu terbalik, Pak. Iya kan? Orangnya meninggal. Siapa yang membisikkan la ilaha illallah? Inilah gunanya kita banyak mengingat Allah. Kalau kita banyak mengingat Allah, tidak ada orang sekeliling untuk membisikkan la ilaha illallah. Itu Allah akan menetapkan lidah kita. Bapak lihat nanti surat Ibrahim, ayatnya saya lupa. Inilah kerugian orang tidak hafiz Quran. Jadi anak-anak cucuku, rajinlah menghafal Al-Quran.
Kalau seorang mubalik hafal Al-Quran, ya kan, dan dia tahu letak-letaknya, alangkah bahagianya dia. Tapi yang jelas surat Ibrahim, apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wal akhirah. Akan ditetapkan oleh Allah perkataan orang yang beriman itu dari dunia sampai ke akhirat. Jadi jangan kita lalai karena harta dan anak untuk mengingat Allah. Ini keuntungannya orang yang banyak mengingat Allah, ya kan? Kaum muslimin, para jamaah yang terhormat, orang yang tidak mengingat Allah itu atau sedikit sekali dia akan rugi. Perintah kedua apa dalam ayat itu? Kata Nabi begini, manaqasat sadaqatuhu mimmalin, kata Nabi, sedekah yang engkau keluarkan untuk jalan Allah tidak akan mengurangi hartamu, ya kan? Tapi ini kalau kita pahami secara lahiriah, Bapak ada duit sekarang 100.000 dalam kantongnya, diinfakkan 50.000, berapa tinggal lagi? 50.000, tidak nambah dia. Kata Nabi tadi, harta yang engkau infakkan itu tidak akan mengurangi hartamu. Jadi beragama ini kita memandangnya, bapak-bapak, bukan lahir saja, karena Allah akan melipatkan harta benda yang kita infakkan itu. Maka Allah menyuruh, ya kan, semua kita ini akan meninggal, Pak, tidak ada yang tidak. Maka jangan lalai mengingat Allah, ya kan? Nah, apa kata Allah di dalam ayat selanjutnya? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Nah, jadi supaya kita jangan rugi, supaya kita meraih kemenangan, ya kan? Maka infakkanlah harta kita sebelum malaikat maut datang. Ada bahasa lainnya, bawalah hartamu mati. Bagaimana membawa harta mati, Pak? Lebih-lebih orang yang telah kekayaannya triliun itu, sedangkan kubur itu kecil. Bagaimana memasukkan hartanya ke sana? Pabriknya, mobilnya yang banyak kalau dia pengusaha mobil, kalau emasnya berkilo-kilo. Kubur itu dibikin, Pak, 2 meter dan 1 meter, karena orang akan masuk ke dalam untuk memasukkan kita ke lahat, setidaknya 3 orang. Itu makanya sebesar itu. Tapi tempat mayat itu, lahat itu berapa besarnya? Bagaimana membawa harta mati? Ya, kalau ini kita pahami secara harfiah. Kaum muslimin, bagaimana memahaminya? Infakkanlah hartamu sebahagian. Allah menyuruh tidak semua, Pak, sebahagian. Wa anfiqu mimma, sebahagian dari yang engkau kumpulkan itu, infakkan untuk jalan Allah sebelum engkau meninggal. Jadi artinya membawa sebahagian harta itu mati, ya kan? Kalau di lokasi tempat tinggal kita orang merehab masjid, keluarkanlah uang kita untuk itu. Bakso Minangnya 1 awak sakaki. Kalau orang 100 karuang simin, awak 20 karuang simin. Ikut berpartisipasi untuk agama Allah. Ini, ya kan? Kalau ada di tempat kita itu orang membikin rumah tahfiz, ya kan? Kita ikut. Ada panti asuhan untuk memelihara anak yatim, kita ikut memasukkan saham akhirat. Maka berarti kita telah membawa harta kita sebahagian mati. Tapi kalau yang Bapak simpan di bank berupa toko yang disewakan, yang dikontrakkan kepada orang lain sekian juta setahun, tapi tidak pernah dikeluarkan.
Di kampung saya Pak, ada desa namanya Tanyuh di Bukit Tinggi. Itu para jemaah di sana itu banyak kolam ikan. Ada namanya gurami, di kampung saya Kalui. Ya kan? Gurami namanya. Ikan itu sehat-sehat. Kolamnya itu airnya jernih. Begini-begini kata ikan. Apa makanannya ini Pak? Ini makanannya hanya daun keladi. Kenapa ikan ini sehat? Kata saya. Coba Ustaz perhatikan, dari atas, dari hulu masuk air ke kolam saya ini. Tapi kolam saya ini saya kasih pula untuk bisa berair pula kolam orang di bawah. Jadi airnya itu tidak saya genang. Dia bisa pula mengairi sawah orang yang di bawah. Sehingga air masuk dari atas, kemudian terus melaju ke kolam yang di bawah. Airnya bertukar, maka ikan ini sehat. Kalau Ustaz tidak percaya, ada orang yang kikir dengan air kolamnya. Mari kita ke sana. Dibawanya saya ke kolam seseorang yang air selalu masuk dari atas, tetapi ya kan, pematangnya itu dipertinggi juga. Tak boleh air lepas ke bawah. Ya kan? Akhirnya apa? Kolam itu berlumut. Lumutnya itu busuk. Kita saja mencium busuk Pak. Sehingga ikan yang di dalam itu tidak sehat lagi begini. Nanti akan mati semua ikan ini. Begitu juga harta Pak. Kalau kita saja yang nyimpan, kalau tidak api datang, kalau tidak maling. Api lebih berbahaya dari maling. Ya kan? Ada kutu dinding namanya kepinding. Ya kan? Kemudian ada lagi namanya kecoa. Di kampung saya namanya lipih. Di Padang namanya kapuyu. Ya kan? Ini bapak-bapak kaum muslimin adalah serangga-serangga yang di rumah. Kalau api yang datang ke toko kita, ke rumah kita, semua serangga itu juga dibakar. Bukan harta kita. Bukan harta kita saja. Begitu Pak. Namanya istidraj. Jadi harta yang disimpan-simpan tidak dikeluarkan, ya kan? Kalau tidak maling datang rampok, ya kan? Kemudian ada lagi api. Makanya Allah menyuruh kita menginfakkan harta itu sebelum malaikat maut datang. Saya lihat selama ini Pak, usia saya sudah 70 tahun. Siapapun tidak ada yang mampu melawan malaikat maut ini. Saya ketika muda dulu Pak, saya karyawan di BUMN, di PT Semen Padang. Yang menghabiskan uang saya ketika umur 20 tahun itu adalah nonton film. Dulu kan di bioskop Pak, nggak ada TV, nggak ada. Kalau sekarang ya di HP kita saja, film apa hendaknya. Karena saya itu sangat masuk di jam ini, di bioskop ini, keluar dari sana, lihat di sini klisenya. Ada pula film yang indah. Saya sangat suka dulu nonton film sejarah. Itu bintang filmnya bernama Charlton Heston, Yul Brynner, ya kan? Siapa lagi? Charles Bronson. Kemudian bintang film kungfu Bruce Lee, Wang Yu, ya kan? Itu suka saya lihat. Para jemaah, Bruce Lee itu saya lihat, ya kan? Latihan yang beratnya, ini ada kayu yang setebal ini, itu patah oleh kakinya. Tapi ketika malaikat maut datang, dia tidak mampu melawan Pak. Tidak mampu. Ya kan? KO dia saat itu. Pada umurnya baru 33 tahun. Ya kan? Latihannya berat. Maka Bruce Lee itu dalam sejarah persilatan gelarnya si Raja Karet. Tubuhnya kayak karet Pak. Ya kan? Dipukul itu begini tangan kita ke belakang.
karena berat latihannya. Tapi malaikat maut datang, KO dia. Begitu juga guru-guru silat yang lain di Padang, Pak, terkenal, ya kan? Tapi semuanya mati, ya kan? Tidak ada. Itu kalau malaikat maut datang, ya kan? Coba bayangkan kalau orang yang meninggal itu tidak taat kepada Allah. Beda enggak matinya dengan orang taat? Beda, Pak. Siapa yang mengatakan? Allah. Lihat Al-Quran lagi. Walau tara idziz zalimuna fi ghamaratil maut. Sekiranya engkau lihat orang yang zalim dalam mengalami sakratul maut, wal malaikatu basitu aidihim, malaikat memukulkan tangannya seraya berkata, akhriju anfusakum, keluarkan rohmu. Al yauma tujzauna adzabal huni, engkau dibalasi dengan azab yang hina. Bima kuntum 'alallahi ghairal haq, karena engkau mengatakan perkataan yang tidak benar terhadap Allah. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, engkau sombong dengan peraturan Allah. Kalau orang baik bagaimana, Pak Ustaz? Orang yang telah meraih kemenangan dari Allah itu bagaimana matinya? Wa idh tatawaffal malaikatu thayyibin, ketika engkau menyaksikan orang baik-baik diambil rohnya oleh malaikat, yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Datang malaikat itu bersama-sama, bukan sendirian, Pak. Di mana Ustaz tahu? Ayat tadi yaquluna itu jamak, iya kan? Berkata malaikat yang datang itu. Di sana sudah ikut malaikat maut atau Israel. Jadi ada temannya yang datang, malaikat lain. Siapa namanya? Ya, Allah menyebutkan malaikat rahmat saja. Kenapa tidak dikasih tahu namanya satu persatu, Ustaz? Jangankan seluruh malaikat diberi namanya untuk dihafal satu persatu, yang 10 itu saja ada orang mukmin yang tidak hafal. Ya kan? Ada malaikat yang 10 itu, ada orang mukmin yang tidak hafal. Yang hafal baginya duit. Orang buta juga tidak lupa duit, Pak. Ini tidak hafal. Jadi namanya malaikat rahmat saja. Ini kata malaikat rahmat ini bersama-sama karena orang ini orang baik, orang thayyib. Wa idh tatawaffal malaikatu thayyibin, thayyib, akhlaknya baik, budi pekertinya baik, ya kan? Tindakannya sehari-hari baik, orangnya tidak mudah emosi, sabar, ya. Ini orang baik-baik, akhlaknya sangat baik, suka menolong orang lain, menolong tanpa pamrih, tidak mengharapkan balasan. Dia hanya berharap kepada Allah. Itu orang baik. Yaquluna, berkata malaikat rahmat tadi, salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Apakah kita tidak harap menerima kematian yang seperti ini? Ya kan? Kita orang mukmin itu sangat harap, Pak. Kenapa? Dunia ini hanya permainan. Sadarlah kita, begitu kita masuk ke lahat, itulah hidup yang sebenarnya mulai digelar. Begitu kita masuk kubur, makanya Bapak-bapak, kalau ada teman kita meninggal, kita ngumpul setelah dimandikan, dikafani, disalatkan, mau mengantarkan ke kubur, ya kan? Banyak juga orang ini, Pak, yang salah ngomong. Jangan terjadi lagi nih. Apa itu? Mari kita antarkan saudara kita ini ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Kalau ke neraka Bapak antarkan, ya tuh
itu tempat peristirahatan terakhir bagi orang kafir. Kalau ke surga, tempat peristirahatan terakhir bagi orang mukmin, ya kan? Tapi kubur itu tempat transit, ya kan? Bukan tempat peristirahatan terakhir. Banyak orang ini bapak salah ngomong ini. Bisa jadi ateis kita jadinya, ya kan? Panjang proses lagi setelah kita keluar dari kubur itu. Jadi kubur bukan tempat peristirahatan terakhir, tempat transit. Pak, kira-kira mana yang lama kita di dunia ini dan dibandingkan dalam kubur? Yang kita lihat yang berlalu aja, Pak. Kita tidak tahu juga kapan kita akan mati. Setelah kita mati, kapan hari kiamat, kita nggak tahu. Yang lalu aja. Tidak usah Nabi Adam, Nabi Muhammad saja. Sudah berapa jaraknya dengan kita? 1500. Usia beliau hanya 63. Sudah berapa lama dia dikubur? Hitunglah. Untung saja dia Nabi. Kalau preman itu Pak, marase nyokrati dek melekat. Melaki hari kiamat tuh. Sampai hari kiamat diazab dalam kubur itu. Nah, kalau kita meninggal, berapa lama pula kita di dalam kubur itu menjelang kiamat. Inilah gunanya kita banyak mengingat Allah. Berinfaklah sebelum malaikat maut datang. Berharaplah malaikat maut itu datang membaca salam, ya kan? Namun kebanyakan dalam cerita ayat tadi, ya kan, kalau kita baca sampai ke bawah, banyak manusia ini Pak, setelah malaikat maut datang baru dia ingin berinfak. Itu yang Bapak tulis, Bapak pengurus ini sangat tertarik saya ini untuk mengajak jemaahnya banyak berinfak. Baik sekali itu Pak. Terjemahan surat Al-Munafikun itu Bapak tulis di kota infak itu. Nah, kebanyakan orang tak begitu Pak. Begitu malaikat maut datang baru dia mohon. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau boleh saya mohon ya Allah, kalau engkau berkenan, tundalah kematian saya ini agak sesaat. Andaikan ada dialog ketika itu, tapi ayat itu tidak ada menerangkan dialog. Allah saja yang bicara. Ya. Nah. Andaikan ada, apa kata Allah? Kalau ajalmu saya tunda, tidak jadi kamu mati sekarang, malaikat maut ini saya suruh kembali, kamu akan melakukan apa? Nah, dalam ayat itu diterangkan orang yang memohon kepada Allah, kalau Allah berkenan menunda kematiannya, katanya dia fa'as-saddaqa, maka seluruh hartanya Pak, bukan sebahagian yang disuruh Allah tadi, seluruhnya, seluruh hartanya akan dia empakkan, ya kan? Wa akum minas salihin, dan aku akan berada dalam kehidupan yang tidak jadi kematian ini datang, akan terus saja beramal saleh lagi ya Allah. Saya tidak akan lalai mengingat engkau karena harta saya ini, semuanya akan saya infakkan, tidak ada yang mengganggu saya lagi. Apa jawaban Allah kalau di bawah ayat selanjutnya? Ini bukan jawaban sebenarnya. Jadi kita harus paham bahwa Allah di atas memerintahkan kita sebagian harta diinfakkan. Kebanyakan dari saudara kita manusia ini baru ingin berinfak setelah malaikat maut datang. Kemudian Allah mengatakan di ayat di bawah, walayyu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Apabila seseorang telah sampai ajalnya, tidak bisa lagi ditunda.
Ujung ayat itu berbunyi wallahu khabirum bima ta'malun. Allah sangat mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu artinya secara reterlek, ya kan? Kita tidak maksud mengubah, Pak. Andaikan Allah mau, ya kan, menunda kematian orang itu 2 bulan, 3 bulan, apakah dia akan sesuai melaksanakan dengan perkataannya fa'as-saddaqa wa akum minas salihin? Tidak, Pak. Kata Allah di ujung ayat yang di bawah itu wallahu khabirum bima ta'malun. Kalau kita pindahkan ke bahasa Padang, dempadiana wa angidui wali ndak jadi yang mati do den tundo kematian nang para ngelamuang tu ka wali kini mati selang lagi. Itu. Ya kan ini. Kamu tidak akan berubah, kamu akan seperti itu karena saya sudah tahu bagaimana sifat-sifatmu, kata Allah. Sekarang kamu mati aja, masuk neraka kamu. Apa Ibu? Ya kan? Jadi Allah tidak mau, Pak, sebab beliau sudah ingatkan di atas, ya kan? Nah, jadi yang kita lihat itu yang di atas itu dulu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkanlah sebagian hartamu sebelum malaikat maut datang. Kalau malaikat maut itu datang, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya tidak bisa menolong kita lagi sesudah itu, kecuali yang telah kita infakkan. Nah, sekarang kita sudah lama beragama Islam ini, Pak. Kira-kira apa perbedaannya infak dan sedekah? Apa perbedaannya, Ahmadi? Ahmadi ini membuat video saja. Kalau sedekah, Pak, bisa kita tukar dengan senyum. Iya kan? Sudah berapa kali Bapak senyum semenjak tadi? Itu Bapak sudah sedekah. Siapa yang mengatakan itu? Nabi. Tabassumuka fi wajhi akhika lakas sadaqah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu, itu sedekah. Jadi kalau kita pelit sedekah dengan uang galak seberapa banyak. Ini. Iya kan? Jangan bermuka masam saja. Banyaklah kita ketawa, senyum, ya kan? Bukan terbahak-bahak senyum itu. Nah, kalau infak apa? Ya kan? Nah, ini kotak infak ini. Bapak masuk dari luar masjid itu masuk ke dalam, lihat kotak infak ini, Bapak senyum. Tidak isi dia. Harus dikeluarkan uang isi. Jangan senyum saja ke kotak itu. Itu. Ya. Tidak penuh-penuh dia. Itu bedanya. Mudah-mudahan kita suka berinfak semuanya. Ya sebagian, bukan semua, Pak. Mungkin ada bapak-bapak yang muda berumur 40-an, 50-an masih ada anaknya yang kuliah. Iya kan? Kemudian sudah selesai anak kuliah mau cari kerjaan. Kemudian setelah itu kita ingin punya mantu, banyak biaya lagi. Nah, jangan diinfakkan semua. Nah, kalau saya, Pak, sudah 70 tahun, anak saya 5, itu sudah berkeluarga semuanya. Ya kan? Cucu saya sudah 11. Ya kan? Itu sudah cukup untuk klub main bola. Ya, kadang-kadang saya lupa namanya. Apalagi kalau cucu 100 orang, Pak. Yang 11 itu, ya kan? Lupa saya siapa namanya. Ya kan? Kenapa? Karena itu faktor usia. Akhir semuanya itu, kata Allah, di akhirat nanti la yanfa'u malun wala banun. Jadi ini sindiran nih, Pak. Misalnya kita banyak dosa, kita kaya raya mati, bisa kita bawa kekayaan itu ke akhirat, ya kan? Akan kita tebus dengan harta kita itu kesalahan-kesalahan yang kita bikin. Allah tidak akan terima itu, ya kan?
Jadi manusia ini sebenarnya makhluk aneh, Pak. Kenapa Ustaz nyebut makhluk aneh? Coba Bapak lihat Allah yang menerangkan ketika manusia ini akan ditiupkan roh ke tubuhnya. Biar Donald Trump, biar Joe Biden, biar siapa lagi yang sedang perang ini negaranya sekarang, Putin, biar siapa lagi, orang-orang yang engkar lah kepada Allah, ya kan? Tapi ketika roh akan ditiupkan ke tubuhnya, ya kan, seluruh manusia ini mengaku bertuhan kepada Allah, Pak. Itu tidak bisa dipungkiri ayat yang mengatakan itu. Apa kata Allah kepada manusia yang akan ditiupkan roh itu? Alastu bi rabbikum. Tidak ada orang yang tidak hafal ayat ini. Kalau tidak ada yang hafal itu orang malas sekali itu. Menjawab seluruh roh ini, roh Donald Trump, roh Joe Biden, nah, itu orang Priaman tuh, Pak. Ya, sawananya namanya Joe Biden, nah, ya kan? Tiba dia di, ya, tiba di Amerika nyotika dengan Joe Biden. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang terhormat, semua kita ini, Pak, menjawab, biar kafir, biar munafik, biar musyrik, biar mukmin, semuanya menjawab qalu bala syahidna. Ya kan? Qalu, berkata semua roh-roh itu kepada Allah, bala syahidna, kami jadi saksi ya Allah akan patuh kepada Engkau. Tapi setelah mereka itu di dunia, dari kecil sudah dewasa, dikasih pekerjaan, ada yang kaya, ada yang berpangkat tinggi, tidak ingat janji tadi lagi. Pejabat yang tidak ingat dengan Allah, dengan janjinya itu, dia korupsi, Pak. Ya kan? Nah, saudagar juga dia, kaum muslimin, menipu pembeli, tidak ingat janji alastu bi rabbikum qalu bala syahidna tadi. Tetapi setelah malaikat maut datang, seluruh manusia yang engkar itu akan bertuhan kepada Allah lagi. Inilah manusia ini, Pak, aneh. Siapa yang mengatakan? Al-Quran juga, bukan saya. Hari Jumat besok imam di sini baca surat sajadah enggak, Pak? Ya, sujud tilawah ya. Bapak-bapak udah biasa mengikuti? Ya, jadi jamaah yang biasa mengikuti ini, kalau tidak biasa, Pak, bisa letih dia berdiri karena ayatnya panjang. Bang, kok tidak kesuruh gini, Pak? Ayat imam panjang mana aja, panjang boj. Ya kan? Ini memang jamaahnya yang telah yang telah terbiasa mengikuti itu, dia malah enak mendengarkan. Ada di antara ayat surat sajadah yang dibaca itu bunyinya begini. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Ketika engkau melihat, jikalau engkau lihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepala mereka ketika akan mati itu. Apa katanya dalam tertunduk itu? Berapapun dia, bapak-bapak, aniayanya, zalimnya ketika hidup, ketika akan mati dia bermohon, Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, telah kami lihat ya Allah. Sebab pandangan orang akan mati itu, Pak, sebagian sudah ke alam gaib, sudah dipertontonkan kepadanya apa azab yang akan diterimanya, maka dia cemas. Saat itu dia mohon, Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, kami lihat, wasami'na, kami dengar, farji'na, kembalikan kami ya Allah ke tempat tinggal kami. Ya, sama dengan tadi kemangang kecil Allah, ya kan? Na'mal salihan inna muqinun, kami akan beramal saleh dan tambah meyakini lagi ya Allah. Nah, inilah manusia, Pak. Jangan seperti itu. Tidak ada raja di dunia ini yang sekejam Fir'aun, Pak.
dan sombongnya sesombong Fir'aun. Tidak ada sampai sekarang. Ya kan? Apa kata Fir'aun itu Pak dengan kesombongannya? Bapak lihat nanti dalam surat An-Nazi'at. Wa ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang tinggi. Maka dia sekehendaknya membunuh tukang sihirnya yang mengikuti Nabi Musa sebanyak 18 orang. Ya kan? Potong tangannya dulu, potong kakinya. Lihat dalam surat Al-Anbiya cerita ini. Tidak ada yang sesombong Fir'aun itu raja, Pak. Tidak ada sidang, tidak ada jaksa nanya-nanya ini, tidak ada hakim memutuskan, langsung dipotong aja tangan. Rasanya belum ada presiden kita yang seperti itu semenjak dari Pak Soekarno. Begitu rakyat melawan, dipancung tangannya, nggak ada, Pak. Ya kan? Begitu kejamnya Fir'aun. Kalau kamu kembali bertuhan kepada saya, tidak jadi kamu saya bunuh. Tapi kalau engkau tetap mengikuti Musa, lehermu akan saya penggal lagi. Apa jawaban orang tadi, Pak? Baca surat Al-Anbiya ya, Pak. Saya ulang lagi, saya tidak hafal Quran. Tapi itu ada dalam Al-Quran surat Al-Anbiya. Nanti kami akan mati juga. Sekarang akan mati juga. Kalau kami mati mengikuti engkau, kami masuk neraka. Tapi kalau kami mati mengikuti Musa, kami masuk surga. Langsung dibunuh semuanya oleh Fir'aun. Itulah orang yang belum pernah salat, belum pernah puasa, tapi masuk surga. Kenapa? Karena akidahnya kuat, mempertahankan bertuhan kepada Allah. Ini yang sulit kita temukan sekarang. Sekarang ditipu dengan pangkat dan kedudukan, hilang akidah, Pak. Banyak itu. Pindah di Indonesia, di Thailand. Bapak-bapak. Ini. Ya kan? Bapak Ibu, rencana Fir'aun akan membunuh Musa. Disuruhlah Musa ini lari ke Palestina. Ya kan? Bapak Ibu yang terhormat, dikejar di belakang. Apa kata Allah kepada Nabi Musa setelah terdesak di tepi laut? Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakau wala takhsha. Pukulkanlah tongkatmu ke laut ini, akan saya bikin jalan untukmu. Jangan engkau cemas dan takut akan tersusul oleh Fir'aun. Saya menyangka tongkat Nabi Musa itu, Pak, bisa membuat jembatan seperti di Barelang ya. Ternyata bukan begitu. Begitu tongkat mencecah air, air itu bersibak, Pak. Ditahan oleh Allah. Maka Nabi Musa lalu di dasar laut. Selesai Nabi Musa datang di sana, sudah di Palestina, Fir'aun menyusul. Masuk pula dia karena ada jalan. Faghasyahum minal yammi ma ghasyahum. Dipertemukan oleh Allah air itu kembali lebih besar dari ombak tsunami. Saat Nabi, saat Fir'aun, ya kan? Apa namanya itu? Di dalam air yang besar itu. Gitu. Apa namanya itu bahasanya itu? Ya, kalau bahasa Minang tagui-agui namanya. Ya kan? Apa katanya? Saya akan bertuhan kepada Tuhanmu. Apa begitu manusia ini, Pak? Jangan kita seperti itu. Karena waktu Isya telah masuk. Kalau ada yang salah, Pak, maafkan saya karena kita baru bertemu ya. Kalau ada karambie, ada ketapang. Kalau ada ambo dipanggil, insyaallah ambo datang. Kok layalun mati, kan? Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.